Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia ini untuk menambah ilmu dan keimanan kita, menetapkan kita di atas keistiqomahan. Dan kita masih dalam pembahasan kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar yang dikarang oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Dan kita sudah sampai pada pembahasan Ar-Ra'ilul Awwal, generasi awal, orang-orang pertama dari kalangan para sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang orang yang pertama kali masuk Islam secara mutlak, yaitu istri beliau yang tercinta, yang mulia, Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian selanjutnya adalah sahabat yang mulia, khalifah pertama kaum muslimin, sahabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kita telah membahasnya pada pertemuan selanjutnya. Dan beliau merupakan orang yang pertama kali beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki dewasa. Kemudian pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Yang ketiga adalah qala al-muallif rahimahullah wa man awwalu man amana bihi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kana tahta kafalatihi muqiman indahu yat'amuhu wa yusqihi wa yaqumu bi amrihi. Dan orang selanjutnya yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, khalifah yang keempat setelah Abu Bakar, Umar dan Uthman. Maka khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib merupakan orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan anak-anak, ya, dari golongan anak-anak. Kana tahta kafalatihi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib merupakan di bawah asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muqiman indahu, yang hidup tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yut'imuhu wa yusqihi,
yang diberi makan dan diberi minum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqumu bi amrihi, dan juga melaksanakan segala perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Quraisyan asabathum maja'ah, karena suatu ketika orang-orang Quraisy ditimpa oleh rasa lapar. Wa kana Abu Talib muqillan katsiral aulad, sementara Abu Talib adalah orang yang memiliki harta yang sedikit, katsiral aulad, dan memiliki banyak anak. Naam, Abu Talib memiliki beberapa anak. Yang kami tahu di antara namanya adalah Talib, makanya beliau disebut dengan Abu Talib. Anak tertua beliau namanya Talib. Kemudian Ali bin Abi Talib. Kemudian Ja'far bin Abu Talib. Kemudian selanjutnya Aqil bin Abu Talib. Ya, ini 4 di antara putra-putra Ali, putra-putra Abu Talib. Ketika orang-orang Quraisy atau pada masa paceklik, itu orang-orang Quraisy merasa kelaparan, mata pencaharian kurang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sepakat dengan Abbas, yaitu paman beliau, untuk mengambil dan mengasuh putra-putra Abu Talib. Ya, bentuk untuk membantu Abu Talib dalam keadaan beliau banyak anak dan memiliki harta yang sedikit. Ya, harta yang sedikit. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diasuh oleh Abu Talib. Kita sudah lewati ya ceritanya. Bagaimana Nabi sallallahu pernah dirawat dan dijaga oleh kakek beliau, ya. Dijaga oleh kakek beliau, kemudian ketika kakek beliau meninggal maka dilanjutkan oleh paman beliau yaitu Abu Talib. Maka dalam rangka untuk membalas budi apa yang telah dilakukan oleh Abu Talib kepada Nabi SAW, Nabi kita yang mulia mengajak pamannya Abbas, ayo kita bantu paman kita atau pamanku yaitu Abu Talib untuk mengasuh sebagian anaknya. Ya, maka mereka mendatangi Abu Talib, Abbas dan Nabi SAW, meminta untuk mengasuh salah satu dari anaknya Abu Talib. Maka kata Abu Talib, silahkan ambil anakku kecuali Aqil. Yang saat itu Talib sudah meninggal dunia. Ya, tersisa putra beliau 3. Silahkan ambil anak-anakku kecuali Aqil. Aqil ini adalah di antara saudara Ali bin Abi Talib. Maka diambillah Ali bin Abi Talib oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diambillah Ja'far bin Abu Talib, saudara Ali bin Abi Talib, oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Diambillah Ja'far oleh beliau. Maka Ja'far tinggal dan hidup dirawat oleh Abbas, sementara Ali tinggal dan hidup di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemuliaan di atas kemuliaan. Masa kecil dirawat langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup di keluarga yang sangat bagus, harmonis, yang sangat baik. Maka ini merupakan keutamaan Ali bin Abi Talib. Sehingga ketika Ali bin Abi Talib berumur 5 atau 6 tahun, diambillah oleh Rasulullah SAW dan hidup di rumah Nabi SAW. Dirawat, diberikan makan, diberikan pendidikan terbaik oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Islam datang, dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum kerabat terdekatnya, maka diajaklah Ali bin Abi Talib untuk memeluk agama Islam.
ketika melihat fenomena, ketika melihat keadaan Rasulullah yang sudah berubah ketika setelah menerima wahyu, maka Ali bin Abi Thalib bertanya, ada apa gerangan? Ketika wahyu ini turun pertama kali dan diperintahkan berdakwah, umur Ali bin Abi Thalib ketika itu berumur sekitar 10 tahun. Jadi setelah 5 tahun hidup bersama Nabi SAW, turunlah wahyu pertama. Kemudian ketika itu Ali bin Abi Thalib berumur sekitar 10 tahun. Ya, maka ketika ditawarkan Islam kepadanya, apakah engkau mau memeluk agama Islam? Maka Ali bin Abi Thalib sempat berkata, aku akan tanyakan terlebih dahulu kepada ayahku, yaitu Abu Thalib. Kata Rasulullah, kalau gitu tidak terburu-buru Rasulullah. Kalau gitu jangan, maksudnya jangan kabari terlebih dahulu Abu Thalib. Kalau belum mau masuk Islam, maka nggak apa-apa. Ketika mendengar hal itu, Ali bin Abi Thalib langsung beriman. Ya, aku beriman denganmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat syahadah ya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka masuk Islamlah Ali bin Abi Thalib yang waktu itu berumur sekitar 10 tahun. Fakafal al-Abbas ibnahu Ja'faran. Maka Abbas berinisiatif untuk mengasuh anaknya yang lain dari Abu Thalib, yaitu Ja'far. Wa kafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Aliyan, dan Nabi sallam mengasuh Ali bin Abi Thalib. Fakana ka ahadi auladihi, dan Ali bin Abi Thalib benar-benar diperlakukan seperti anaknya sendiri. Ya, sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibesarkan, diasuh seperti anaknya Abu Thalib sendiri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengasuh, merawat Ali bin Abi Thalib seperti anaknya sendiri. Ya, maka hiduplah Ali bin Abi Thalib dengan anak-anak Rasulullah SAW yang lain. Ya, yang lain, ada Ruqayyah, Muqathum, Zainab, Fatimah. Hidup bersama anak-anak Rasulullah SAW yang lainnya. Ila anja'atin nubuwatu, sampai datanglah masa kenabian itu, waqad nahazal bulugh, dan ketika itu Ali bin Abi Thalib nahazal bulugh, mendekati masa balik. Mendekati masa balik, ya tadi dikatakan sekitar umur 10 tahun. Yuqal, dikatakan umurnya kana umruhu 10 sinin. Dikatakan umur beliau ketika itu 10 tahun. Wa kana yatba'u fi kulli a'malihi, dan Ali bin Abi Thalib selalu mengikuti pekerjaan-pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma da'ahu ilal Islam, maka ketika didakwahkan Islam kepadanya, ajaba ilaihi, dia pun menerimanya dengan baik. Wa huwa awwalu man amana bihi minas sibyan. Beliau adalah orang yang pertama kali beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan anak-anak, ya. Dari kalangan anak-anak. Maka ini di antara keutamaan besar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ali bin Abi Thalib memiliki beberapa kunyah. Ya. Berapa kunyah? Di antara kunyah beliau adalah Abul Hasan. Di antara kunyah beliau adalah Abul Hasan, anak tertua beliau, ya, yang bernama Hasan. Kemudian selanjutnya Husain, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huma sayyida syababi ahli jannah. Anaknya Ali bin Abi Thalib dikatakan sebagai pemimpin penghulu atau penghuni surga dari kalangan para pemuda
dari kalangan para pemuda. Pemimpinnya nanti di surga adalah Hasan dan Husain. Huma, kata Rasulullah, sayyidah syababi ahlil jannah. Tuannya, pemimpinnya, penduduk surga dari kalangan syabab, dari kalangan para pemuda. Ya, maka beliau berkunyah dengan Abul Hasan. Ali bin Abi Thalib memiliki beberapa anak. Yang pertama adalah Hasan, kemudian Husain, kemudian Zainab, kemudian Ummu Kulthum, kemudian dikatakan nama anaknya juga dari ibunya Fatimah, ya, dari istrinya, maksudnya dari istri Ali bin Abi Thalib, Fatimah bintu Rasulullah SAW, dan Al-Muhsin dari putra-putri Ali bin Abi Thalib yang lahir dari istri beliau Fatimah, yaitu putri Rasulullah SAW, ada 5. Ya, yang pertama adalah Hasan, kemudian Husain, kemudian Zainab, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Al-Muhsin. Al-Muhsin dikatakan meninggal dalam keadaan masih kecil, ya. Meninggal dalam keadaan masih kecil. Adapun anak Ali bin Abi Thalib dari istrinya yang lain itu juga ada. Di antara yang masyhur dikenal sampai sekarang adalah Muhammad Al-Hanafiyah. Ya, Muhammad Al-Hanafiyah. Seharusnya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Namun untuk membedakan bahwa Muhammad ini beda ibu, maksudnya ibunya bukan Fatimah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diberikan kunyah dengan atau lakab dengan Muhammad Al-Hanafiyah. Ya, karena ibu beliau dari kabilah Al-Hanafiyah. Ya. Nah, kemudian di antara kunyah beliau yang selanjutnya adalah beliau dikenal dengan Abu Turab. Ada di sini yang berlakab atau berkunyah dengan Abu Turab. Abu Turab. Apa artinya Abu Turab? Iya, debu. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib sangat senang dengan kunyah ini. Kalau dipanggil dengan Abu Turab, maka beliau sangat senang. Kenapa? Karena yang memberikan kunyah ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mertua beliau sendiri. Mertua beliau sendiri, makanya beliau sangat senang kalau dipanggil dengan nama ya Abu Turab. Ya, dipanggil dengan Abu Turab. Ya. Ceritanya bagaimana? Diriwayatkan bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW pernah mendatangi rumah beliau, ya, menantu beliau. Biasa seorang mertua, yaitu Rasulullah, ingin berkunjung kepada rumah putrinya, ya, yaitu Fatimah. Namun Rasulullah SAW tidak menemukan Ali bin Abi Thalib. Ketika masuk ke rumah Fatimah, beliau tidak melihat Ali. Ya, dan ini kejadiannya pada waktu siang hari. Pada waktu siang hari biasanya untuk waktu qailulah, istirahat sebentar. Sengaja Rasulullah SAW datang untuk menemui mereka berdua, berkunjung kepada putrinya dan menantunya. Namun ketika masuk rumah Fatimah, beliau tidak menemukan Ali. Maka ditanyalah Fatimah, "Aina ibnu ammika?" Mana putra pamanmu? Rasulullah tidak mengatakan mana suamimu, tapi mengatakan putra pamanmu. Karena Rasulullah melihat ada kelihatan sedikit ada masalah ini. Berarti ada sesuatu nih. Kok bisa Ali bin Abi Thalib nggak ada dan Fatimah tidak seperti biasanya? Maka ditanya dengan kata ini, "Aina ibnu ammika?" Putra pamanmu, maksudnya suamimu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya. Qalat, kemudian Fatimah menjawab, "Fil masjid." Dia tadi keluar ke masjid.
Waduh, kenapa ini? Dan sesuatu yang terjadi ya antara Ali dan Fatimah fil masjid. Maka Rasulullah SAW membaca keadaannya bahwa ini terjadi perselisihan sepertinya, maka dengan tawadhunya Rasulullah SAW langsung menuju ke masjid. Dia tidak perintahkan putrinya untuk memanggil suaminya. Bisa saja kan memerintahkan putrinya, Fatimah panggilkan suamimu, panggilkan Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak. Rasulullah SAW langsung menuju ke masjid. Ya. Fakharaja fawajada ridaahu qad saqata ala dhahrihi. Kemudian menemukan Ali bin Abi Thalib sedang tidur dalam keadaan selendangnya terbuka, lepas dari pundaknya, dari punggungnya. Ya, sehingga terlihat pundaknya. Ya. Ini baju orang Arab ya. Baju orang Arab ya pakai rida seperti pakaian umrah sekarang. Rida seperti itu. Ketika tidur ya terlepas seperti itu sehingga kelihatan dada beliau dan pundak beliau. Qad saqata an dhahrihi, jatuh dari punggungnya, dari pundaknya. Wa khalasa dhahrahu, sehingga kelihatan punggung beliau, pundak beliau. Faja'ala yamsahu turab an dhahrihi, maka Rasulullah SAW sebelum membangunkannya dibersihkan dulu debu-debu yang ada di badannya. Dulu masjid itu tidak pakai lantai ya, langsung tanah. Sehingga kalau tidur di masjid ya berarti tidur di atas tanah. Sehingga ketika tidur di masjid maka tentu debu-debu akan masih ada ya di badan. Sebagaimana nanti kalau guling-guling di tanah sekarang seperti itu. Ya, debu di badan Abu Thalib kemudian dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW setelah membersihkannya dibangunkan, ya Aba Turab, ya Aba Turab, ijlis, bangun dan duduk. Maksudnya dibangunkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan sudah dibersihkan bekas-bekas tanah yang masih ada di punggung beliau. Ya, fayaqul Rasulullah bersabda, ijlis ya Aba Turab marrataini. Ya, dibangunkan sebanyak 2 kali ya. Ijlis ya Aba Turab, ijlis ya Aba Turab, sehingga bangunlah Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu ya beliau dipanggil oleh sebagian para sahabat dengan Abu Turab, dan beliau sangat senang dengan kunyah ini. Nah, kemudian keutamaan Ali bin Abi Thalib yang selanjutnya, tadi yang pertama adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak, kemudian selanjutnya adalah orang atau di antara orang yang dijamin masuk surga, sebagaimana hadis yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, ya, yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, qala Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Ya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi beliau termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang selanjutnya atau yang ketiga di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib adalah Ali bin Abi Thalib pernah langsung dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul pun mencintai Ali bin Abi Thalib. Ya, artinya diproklamirkan ya dan diumumkan di khalayak ramai bahwasanya Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sangat mencintai beliau. Dan beliau pun, yaitu Ali bin Abi Thalib, mencintai Allah dan Rasulnya. Hal ini terjadi ketika Rasulullah SAW
akan memerangi orang-orang Yahudi ketika perang Khaybar. Ketika perang Khaybar, ya, sebelum berangkat atau ketika di perjalanan pada malam hari, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, ya, berkata kepada para sahabatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'utiyanna ar-rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Kata Rasulullah, sungguh aku akan memberikan panji peperangan sebagai pemimpin pasukan kepada seseorang yang yuhibbullah wa rasulah, yang dia sangat cinta dengan Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullah wa rasuluh, dan dia pun, orang ini adalah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Fabatan nas, akhirnya para sahabat sangat penasaran, siapa yang akan dipilih oleh Rasulullah SAW bisa memegang panji perang besok untuk memerangi orang Yahudi dan akan mendapatkan kemenangan. Fabatan nas, manusia bermalam dalam keadaan penasaran, yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha, siapa kira-kira yang akan diberikan bendera perang itu atau panji perang itu. Falamma asbahan nas, maka ketika pagi datang, ghada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna an yuqah. Ketika pagi hari mereka masih penasaran tentang siapa yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW panji perang itu, sehingga langsung menuju Rasulullah SAW. Dan mereka semua yarjuna an yuqah, semuanya berharap dia akan diberikan panji perang tersebut. Ini sebuah kemuliaan, ya. Bahkan diumumkan langsung di khalayak ramai. Bahkan dijanjikan kemenangan melalui perang ini, karena yang diperangi adalah orang Yahudi, benteng-benteng terakhir dari perkampungan orang Yahudi, ya, ketika perang Khaybar. Karena Khaybar itu nanti kita akan jelaskan, ya, pada waktunya. Khaybar itu memiliki 8 benteng yang sangat besar. 8 lapis benteng. Setelah hancur yang lapis yang pertama, kemudian lapis benteng yang kedua seperti itu. Artinya apa? Orang-orang Yahudi yang sebelumnya diperangi oleh Rasulullah SAW, ya, itu larinya ke sini sebagai benteng terakhir orang Yahudi di Madinah. Ketika Khaybar ditaklukkan, maka selesai. Ya, orang Yahudi akan punah atau akan minggat dari Madinah, tidak akan lagi orang Yahudi yang ada di Madinah. Maka ini sebuah kemuliaan yang sangat besar. Makanya para sahabat yang mulia mengharapkan mendapatkan panji perangan ini. Bahkan Umar bin Khattab di antara yang mengharapkan panji perang ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi SAW melihat di antara sahabat-sahabat ini tidak terlihat Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mencari-cari Ali bin Thalib. Aina Ali bin Abi Thalib? Ditanya Rasulullah, mana Ali bin Abi Thalib? Maka dijawab oleh para sahabat, yashtaki ainaihi. Dia merasa sakit di matanya, sakit mata. Ya, Ali bin Abi Thalib tidak keluar menuju Rasulullah SAW karena sedang sakit mata. Fa'ursilu ilaihi, maka Rasulullah memerintahkan untuk menjemput Ali dan dituntun menghadap Rasulullah SAW. Karena Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata. Maka dijemputlah Ali bin Abi Thalib dalam keadaan dituntun
menuju Rasulullah SAW. Kemudian ditiuplah mata Ali bin Thalib, kemudian didoakan kesembuhan oleh Rasulullah SAW. Fabari'a, maka mata Ali bin Thalib pun langsung sembuh seketika. Falam yakun lahu waj'a minkum, seolah tidak ada bekas sakit mata. Mungkin kalau kita sakit mata kan kalau baru sembuh mungkin masih merah gitu ya. Ini enggak ada bekas, sempurna langsung ketika ditiup oleh Rasulullah SAW dan dia akan kesembuhkan oleh Rasulullah SAW. Nah, syahid dari hadis ini adalah perkataan Rasulullah SAW, la'utiyanna ar-rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Aku akan memberikan panji peperangan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan juga kepada orang yang Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Artinya apa? Disaksikan bahwa Allah dan Rasulullah itu cinta dengan Ali bin Abi Thalib. Naam. Kemudian keutamaan yang keempat ya dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib adalah bahwasanya beliau dikatakan atau beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di samping Rasulullah SAW. Bahkan kedudukan Ali bin Abi Thalib disamakan seperti kedudukannya Harun terhadap Nabi Musa. Kedudukan Nabi Harun terhadap Nabi Musa. Artinya apa? Artinya Ali bin Abi Thalib disamakan seperti Nabi Harun, ya, yang keadaannya sebagai saudara memiliki kedudukan yang tinggi di samping Nabi Musa alaihissalam. Ya. Hal ini pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu kharaja ila Tabuk, pergi untuk berperang menuju Tabuk, perang Tabuk ya. Perang Tabuk yaitu perang yang terjadi pada masa paceklik. Ya. Dan menuju Tabuk ini butuh perjalanan yang sangat panjang, ya, perjalanan yang sangat panjang, sekitar ratusan kilometer, ya, ratusan kilometer, dan itu harus dilalui dengan jalan kaki atau dengan kuda. Dan yang akan dihadapi adalah pasukan yang sangat banyak. Sudah perjalanannya sangat jauh, ya. Kemudian yang akan dihadapi adalah pasukan yang sangat banyak. Kemudian ini terjadi pada masa paceklik, ya, pada masa paceklik. Yang punya kuda sedikit. Padahal perjalanan perang sangat jauh. Maka dikatakan di sini ada Utsman bin Affan yang menginfakkan seluruh hartanya. Ada Abu Bakar yang datang menginfakkan seluruh hartanya. Tidak ada yang tersisa. Ya, untuk keluarga tidak ada. Dalam perang ini dikatakan Umar bin Khattab datang dengan setengah hartanya. Dan dia beranggapan, kayaknya aku bisa mengungguli Abu Bakar nih. Aku bisa mengungguli Abu Bakar karena aku bawa banyak dari hartaku untuk aku infakkan di jalan Allah sebagai bekal untuk membeli kuda, bekal untuk membeli makanan, perjalanan perang. Ya. Sehingga Umar pun datang kepada Nabi SAW. Ini sebenarnya akan datang nanti ya kisahnya. Umar menyerahkan semua hartanya atau setengah dari harta yang ia punya. Wahai Rasulullah, ini hartaku. Pun ditanya Rasulullah, apakah ini semua hartamu? Tidak, Rasulullah, aku tinggalkan setengahnya untuk keluargaku. Kemudian setelah itu datang Abu Bakar, membawa semua hartanya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, apakah ini semua hartamu? Kata Abu Bakar, iya, seluruh hartaku. Tidak ada yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Tidak ada, wahai Rasulullah. Abu Bakar Umar yang mendengar hal itu ternyata mengatakan, ternyata aku memang tidak pernah bisa
menandingi Abu Bakar As-Siddiq. Artinya Abu Bakar As-Siddiq selalu lebih mulia dari Umar bin Khattab. Ya. Kemudian ini kejadiannya tentang Ali bin Abi Thalib. Ketika mau berangkat perang Tabuk, maka Rasulullah SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah sementara di Madinah. Sebagaimana beliau juga sering menunjuk seorang untuk menjadi pemimpin sementara di Madinah. Abdullah bin Maktum juga pernah ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin sementara di Madinah. Ketika kota Madinah ditinggal oleh Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Maka Ali bin Abi Thalib sempat mengeluh, atau bukan mengeluh, mungkin bertanya, memperjelas perkaranya. Ya, memperjelas perkaranya. Kharaja ila Tabuk, Rasulullah keluar menuju Tabuk untuk berperang, wastakhlafa Aliyan, kemudian menjadikan khalifah sementara di Madinah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Faqala, atakhlufuni fis sibyani wan nisa, wahai Rasulullah, apakah engkau akan menjadikanku bersama para sibyan wan nisa, anak-anak kecil dan para wanita yang tidak mampu berperang di Madinah? Maksudnya beliau kenapa bertanya seperti ini? Karena ada orang-orang munafik yang mengatakan Ali bin Abi Thalib tidak ikut perang Tabuk karena merasa berat. Merasa berat. Kenapa merasa berat? Ya mungkin karena perjalanan panjang, ya, menuju Tabuk sangat jauh dan musim pasti pelik. Padahal bukan itu alasan Ali bin Abi Thalib tidak ikut perang. Namun Ali bin Abi Thalib merasa apa? Ya, merasa mungkin mendekati masa terhina. Maksudnya, aduh, kalau saya hanya bisa dengan, padahal menjadi pemimpin ya di kota Madinah, tapi ini hanya bisa sama asybyan wan nisa, anak-anak dan perempuan, wanita-wanita yang tidak bisa ikut perang. Padahal Ali bin Abi Thalib terkenal dengan keberaniannya. Akan datang kisahnya bagaimana keberanian Ali bin Abi Thalib, bagaimana di perang Badar, ya, ketika perang tanding bersama orang-orang musyrik. Maka yang maju adalah Ali bin Abi Thalib. Nanti juga ketika perang ini, perang Khaybar, yang bisa mengalahkan Marhab, namanya tokoh atau pahlawan perang atau panglima perang yang paling kuat dari kalangan orang Yahudi, namanya Marhab. Yang bisa membunuhnya adalah Ali bin Abi Thalib. Mana mungkin Ali bin Abi Thalib merasa berat untuk ikut serta perang. Ikut perang ketika perang Tabuk ini. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau akan meninggalkanku di sini bersama as-sibyani wan nisa? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tarda an takuna minni bi manzilati Harun bin Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Wahai Ali bin Abi Thalib, apakah kamu tidak redha? Apakah kamu tidak senang, tidak ridha kalau kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun kepada Nabi Musa? Masa gimana? Nabi Musa ketika pergi ke Bukit Tursina yang menghilangnya, maka beliau meminta kepada Allah agar ada orang yang menggantikan beliau di kaumnya. Maka dijadikanlah Harun menjadi pengganti Musa sementara, ya, di kaumnya. Maka seperti itu diumpamakan Ali bin Abi Thalib. Apakah engkau tidak ridha, wahai Ali bin Abi Thalib, kalau kedudukanmu di sisiku seperti kedudukannya Nabi Harun terhadap Nabi Musa? Artinya apa? Ali bin Abi Thalib memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini disalahgunakan oleh
orang-orang Syiah yang gulu dan berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Dia memahami hadis ini dan mengatakan kalau gitu yang paling berhak menjadi khalifah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar dan Umar atau Utsman, kata orang-orang Syiah. Maka sebenarnya dibantah oleh hadis ini sendiri, bahwasanya maksud dari hadis ini adalah menjadi khalifah sementara, sebagaimana sebelumnya Rasulullah menunjuk Abdullah bin Umi Maktum untuk menjadi khalifah sementara di Madinah. Bukan berarti maksudnya adalah Ali akan menjadi khalifah langsung setelah Rasulullah SAW wafat. Ya, karena di sana ada sahabat-sahabat yang mulia yang lain, yaitu Abu Bakar dan Umar. Makanya orang-orang Syiah sangat benci dengan Abu Bakar dan Umar, bahkan menjadikan laknat kepada Abu Bakar dan Umar sebagai ibadah mereka. Ketika sholat mereka mengatakan, atau sebelum sujud mereka berdoa, Allahumma al'an Abu Bakr wa Umar. Orang Syiah ketika sholat berdoa, ya Allah laknatilah Abu Bakar dan Umar, kata mereka. Ini bencinya dengan Abu Bakar dan Umar karena menganggap Abu Bakar dan Umar merampas kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Maka Ahlus Sunnah wasatun, pertengahan, di antara pertengahan orang yang sangat gulu berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib dan orang yang sangat benci kepada Ali bin Abi Thalib. Siapa mereka? Orang yang sangat benci dengan Ali bin Abi Thalib siapa? Orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang tidak ridha ketika Ali bin Abi Thalib tahakum, bersepakat ya untuk tidak terjadi peperangan ya antara beliau dengan Muawiyah. Orang Khawarij dikatakan sangat benci dengan Ali bin Abi Thalib, bahkan orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib nanti pada akhir hidupnya adalah orang Khawarij. Yaitu siapa? Abdullah bin Muljim. Seorang Khawarij. Seorang Khawarij tulen. Ya, yang membunuh Ali bin Abi Thalib pada akhir hidupnya. Ya, mereka bersepakat 3 orang temannya Abdullah bin Muljim pada suatu malam, kita akan membunuh 3 orang. Kata mereka yang 3 orang ini adalah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas di Mesir. Sa'ad bin Abi Waqqas di Mesir, Muawiyah di Syam, dan Ali bin Abi Thalib di Basrah. Maka pada malam direncanakan orang bertiga ini menunggu Ali bin Abi Thalib untuk keluar sholat, karena mengetahui kebiasaan Ali bin Abi Thalib ketika keluar sholat subuh beliau sambil membangunkan manusia, as-shalah, as-shalah. Maka ketika mereka mengenal suara Ali bin Abi Thalib, maka mereka langsung menghujamkan pedang-pedang mereka yang sudah mereka berikan racun di pedang-pedang mereka. 2 orang yang lain lewat, maksudnya tidak mengenai Ali bin Abi Thalib, namun pedangnya Abdullah bin Muljim itu yang mengenai Ali bin Abi Thalib, sehingga mengenai kepala beliau. Tidak langsung terputus, namun terkena racun, ya, sehingga tidak bisa diselamatkan. Maka Ali bin Abi Thalib pun meninggal dunia, dibunuh oleh seorang Khawarij. Nah, suatu ketika Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada orang-orang yang berlebihan kepada beliau, yaitu orang-orang Syiah, pengikut Abdullah bin Sabah. Mereka datang kepada Ali dan mengatakan, engkau lebih utama dan lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar. Kata Ali, demi Allah, mereka berdua jauh lebih utama dan lebih mulia dariku. Ya, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian ditanya, Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kata orang ini, atau orang Syiah ini, huwa. Siapa? Man rabbuka huwa. Kemudian ketika mengatakan siapa,
anta, kata orang ini, Tuhanku adalah kamu. Berlebih-lebihan dia kepada Ali bin Abi Thalib, menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk membakar orang-orang ini. Untuk membakar orang-orang ini yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Ini berlebih-lebihannya. Artinya apa? Orang Syiah sudah muncul dari zaman Ali bin Abi Thalib dan sudah diingkari langsung oleh Ali bin Abi Thalib, bahkan dibunuh dengan cara dibakar. Artinya apa? Mereka murtad, kafir. Walaupun hal ini diingkari oleh Ibnu Abbas. La yu'adzab bin nas illa rabbun nas. Tidak boleh mengadab orang dengan api. Ya. Namun saking kerasnya hukuman yang diberikan kepada mereka oleh Ali bin Abi Thalib sampai dibakar, bukan dikubur. Maksudnya apa? Agar tidak terjadi lagi orang-orang yang berlebihan kepada beliau. Namun qadarullah masyafa'al, sampai hari ini orang-orang itu masih ada orang yang berlebihan kepada beliau, menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama dari Abu Bakar dan Umar, dan bahkan sampai tahap yang terparah mereka menganggap Ali bin Abi Thalib itu sebagai Tuhan. Bahkan di antara perkataan mereka bahwasanya Jibril itu, malaikat Jibril salah alamat ketika menyampaikan wahyu, seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Di antara perkataan mereka, salah alamat katanya. Ya. Salah alamat membawa wahyu. Bukannya kepada Ali kata mereka, tapi kepada Muhammad. Yang berlebih-lebihannya mereka kepada Ali bin Abi Thalib. 6. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian di antara kutaan beliau yang terakhir adalah beliau merupakan atau di antara kutab atau penulis-penulis Nabi SAW, ya. Penulis Nabi maksudnya sebagai jurnalis Nabi SAW. Bahkan beliau yang menulis perjanjian Hudaybiyah, ya. Artinya apa? Beliau orang yang sangat pintar dan menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW dan memiliki jasa yang sangat besar dalam Islam. Bahkan ketika mengirim surat-surat penting kepada para raja, kepada orang-orang Quraisy, maka yang menulis surat tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana kisah dan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.